Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah isi hati kami. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan yang kami hadapi dalam setiap hari-hari kami. Tapi kami percaya ketika kami bersama dengan Yesus, bersama dengan Bapa di surga, maka kami tidak pernah takut, maka kami akan cakep untuk menghadapi semua masalah, menghadapi semua cobaan Bapa. Untuk itu Tuhan, pada malam hari ini, mari Bapa layakkan seluruh hidup kami, Engkau urapi kami, Engkau kuduskan kami, hati kami, pikiran kami, roh kami Bapa, sehingga hati kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar kami juga akan bersering dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pastor Martin Tarigan. Mari Bapak, Engkau juga urapi hamba-Mu ini, biarlah Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu, sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu, itulah yang disampaikan kepada kami pada malam hari ini. Tuhan tahu kerinduan kami. Kami haus, kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi. Untuk boleh Tuhan mengalami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak buat malam yang luar biasa ini. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada Bapak Martin Tarigan. Silakan Pak. Halo, shalom semuanya. Selamat malam. Selamat Pak. Oh ya, selamat datang ya buat teman-teman semuanya yang udah hadir di Zoom meeting ini. Walaupun kita nggak banyak, tapi saya percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan saya percaya juga bahwa Tuhan mau bicara sesuatu buat setiap pribadi kita. Karena Dia adalah Tuhan kita yang hidup bersama kita, tidak pernah tinggalkan kita. Dan Dia selalu mau bicara sama kita. Jadi malam hari ini, saya sebelum men-sharekan kebenaran firman Tuhan, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, saya buka videonya supaya bisa melihat saya. Tapi sebelumnya saya mau infokan saya pakai handphone. Jadi mungkin gambarnya tidak terlalu bagus atau gimana. Tapi tetap orangnya adalah anak Tuhan. Anak Tuhan semuanya cakep, indah, luar biasa di mata Tuhan. Amin. Amin, amin. Oke, terima kasih. Oke, ini foto saya, video saya. Baik, Pak. Oke. Hari ini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Martin Tarigan. Saya tinggal di Tangerang, tepatnya di Banten, Indonesia, intinya. Dan saya sudah punya istri satu dan hanya satu-satunya. Dan anak saya baru satu juga, perempuan. Namanya Ilona Vanalika Tarigan. Umurnya masih 1,5 tahun. Lagi cute sekali. Dan sangat aktif. Dan luar biasa Tuhan jaga dia. Kalau saya mau bicara tentang kelahiran anak saya, itu kesaksian yang berbeda lagi. Karena anak saya baru diketahui ada di dalam perutnya istri saya, dia sudah umurnya 6,5 bulan. Wow. Luar biasa. Karena waktu itu pandemi baru awal-awal, dan saya waktu awal pandemi itu juga awal-awal saya diberikan berkat yang luar biasa. Saya diizinkan mengalami stroke. Tapi puji Tuhan, sekarang saya percaya dengan iman saya telah sembuh. Amin. Jadi, dan anak saya pun
dilahirkan, awalnya itu banyak yang meragukan. Bahkan istri saya pun awalnya kayaknya nggak mungkin punya anak nih kita gitu. Tapi saya berkata terus, saya memperkatakan iman saya. Walaupun seakan-akan tidak mungkin, tapi bagi Allah kita dan bagi orang yang percaya kepadanya, tidak ada yang mustahil. Amin. Saya perkatakan terus sampai saya kadang-kadang suka elus-elus perut istri saya berkata, sayang, kamu di dalam ya. Ini papa sayang gitu. Selalu saya ngomong gitu sampai istri saya kira saya udah gila. Memang kalau kita punya iman, bertindak dalam iman, kadang-kadang orang bisa nggak mengerti. Seperti orang gila memang. Tapi kita harus tetap beriman. Karena hidup orang benar adalah hidup oleh karena iman. Nah, itu juga yang saya mau bahas malam hari ini. Tentang hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh karena iman. Jadi saya percaya Bapak Ibu semuanya di tempat ini, di Zoom malam ini adalah orang-orang yang beriman. Amin. Ada suaranya mana nih? Amin. 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 Bapak Ibu adalah Amin, orang-orang Pak. yang Bapak Ibu adalah orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Bapak Ibu. Itu artinya Bapak Ibu adalah orang-orang beriman yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus ada dalam diri saudara, di dalam hidupmu, dalam rohmu, sehingga Anda memiliki iman. Iman itu bicara bukan di pikiran, tapi iman itu di dalam roh kita. Kristus adalah iman kita yang sejati. Nah, sebelum kita bahas lebih lagi, mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Roma 1 ayat 16 sampai ke-17. Mungkin Ibu Siagian bisa bacakan buat kita. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Silakan. Baik. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop, Injil itu kekuatan Allah. Amin. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya betul ya Pak ya? Ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Demikian firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Kalau kata-kata oleh itu berarti tidak bisa tidak. Harus. Mesti. Orang Sunda berkata kudu. Harus. Jadi pertama yang saya mau bahas di ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi Bapak Ibu, kita diberikan kebenarannya di sini adalah Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi masalah terbesar di dunia ini bukanlah perang, bukanlah sakit penyakit, bukanlah kesusahan, bukanlah kemiskinan. Masalah terbesar di dunia ini adalah dosa.
Karena dosa, maka ada timbul peperangan. Karena dosa, ada perceraian. Karena dosa, ada sakit penyakit. Karena dosa, ada kehancuran, ada pertengkaran, ada konflik, dan lain sebagainya. Nah, karena orang manusia semuanya berdosa, firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Semua orang telah berbuat dosa. Karena semua orang mengira telah melakukan yang benar, makanya dia hidupi jalannya sendiri. Dia kira jalannya benar, dia kira dengan dia berbuat baik, beribadah, menyumbangkan uang, atau berderma, atau apapun, bisa membuat dia masuk surga. Padahal, kata firman Tuhan, di satu sisi kamu melakukan yang baik, tapi yang jahat pula yang kau lakukan. Bahkan firman Tuhan berkata, perbuatan baikmu seperti kain larah di hadapanku. Maksudnya apa? Perbuatan baiknya kita itu seperti kain kotor. Tidak ada satupun manusia yang suci. Semua kita berbuat dosa, dikatakan, makanya kita perlu Injil. Nah, Injil itu dikatakan kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang apa? Yang menyelamatkan. Makanya kita tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik kita. Sebaik-baiknya kita, selalu aja ada yang salah, ada yang jahat. Kadang orang baik dikatakan memberi uang, mendermakan, sedekah, dan sebagainya. Tapi berapa banyak dosa yang bisa dilakukan orang-orang yang berbuat baik seperti itu? Mungkin kelihatannya berbuat baik, tapi hatinya bisa jadi sombong. Itu dosa juga kan? Jadi seringkali kita menilai dari perbuatan baik seseorang doang. Tapi puji Tuhan, Allah kita Tuhan itu tidak seperti manusia. Tuhan tidak bisa disuap dengan banyaknya uang kita, dengan hebatnya perkataan kita, dengan hebatnya lagu kita yang kita nyanyikan. Tuhan kita tidak bisa disuap. Tuhan kita mengenal hati kita. Makanya satu-satunya jalan menuju sorga bukanlah lewat perbuatan baik, bukanlah lewat sedekah kita. Untuk mencapai sorga bukan dengan perbuatan baik kita. Kita berbuat baik tapi pikiran kita kotor. Pikiran kita tetap jahat. Apakah tetap itu baik? Kan enggak kan? Makanya Alkitab sudah berkata bahwa yang menyelamatkan kita hanyalah Injil. Kenapa Injil? Karena hanya Injil lah yang berkata bahwa manusia berdosa, manusia perlu keselamatan. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia memberikan Yesus buat saudara dan saya untuk mati di kayu salib buat kita, sehingga kita yang seharusnya mati di kayu salib karena dosa kita digantikan oleh Yesus. Dia gantikan kita, dia selamatkan kita, sehingga barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, dia tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itulah isi Injil. Isi Injil adalah ada Tuhan yang mau menjadi manusia dan rela mati di kayu salib, menggantikan manusia yang berdosa, menggantikan kita, sehingga kita yang percaya kepadanya, bahwa Tuhan menjadi nyata lewat Yesus Kristus dan mati di kayu salib buat hidup dia. Dan dia percaya itu. Dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia diselamatkan. Makanya itu Injil.
yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bahkan dikatakan pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Maksudnya apa? Injil itu diberikan buat setiap bangsa. Entah Bapak Ibu berada di Singapura, di Thailand, di Malaysia, atau Amerika, atau Afrika, di seluruh sisi penjuru bumi pun, ketika engkau percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dosamu diampuni. Engkau diberikan keselamatan. Sehingga ketika engkau mati, kapanpun itu waktunya, engkau tidak perlu mati, engkau tidak perlu, maksudnya tidak perlu takut akan kematian. Karena ketika engkau mati, engkau tahu kemana engkau pergi. Ketika engkau mati, engkau tidak berkata, mudah-mudahan saya masuk surga. Di dalam Injil tidak ada mudah-mudahan. Di dalam Injil, di dalam Yesus ada kepastian bahwa ketika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, menerima keselamatan yang Dia sediakan buat hidupmu, maka engkau otomatis menjadi anak Tuhan. Engkau mewarisi sorga. Jadi kapanpun engkau mati, sorga sudah menjadi bagian dalam hidupmu. Jadi ketika engkau mati, engkau tidak mudah-mudahan. Tapi kepastian, ya, orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak ragu akan keselamatannya. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika ditanya, ketika engkau mati hari ini atau besok, kira-kira engkau yakin gak masuk surga? Kalau ditanya seperti itu, apa jawaban Bapak Ibu? Yakinnya apakah yakin setengah tiang, atau yakin yang lemes-lemes, atau yakin? 100%. Yakin, yakin-yakinnya. Jadi kalau yakin berarti tidak ada ketakutan. Amin. Tapi banyak orang sekarang takut mati kan? Firman Tuhan berkata orang-orang yang ada di dalam Allah, dia ada di dalam kasih. Kalau orang-orang yang ada di dalam Allah, Allah di dalam dia, sudah tidak ada lagi ketakutan. Termasuk takut mati. Amin. Karena ketika kita mati pun, kita kan ketemu Tuhan lagi. Dan itu kan keindahan yang luar biasa kalau ketemu Tuhan kan. Udah masuk surga, pasti. Daripada kita hidup dalam ketakutan, mendingan kita hidup di sorga kan, bersama Yesus. Tapi pertanyaannya, ketika kita hidup pun, Tuhan mau kita nggak hidup dalam ketakutan. Karena lawannya ketakutan adalah iman. Orang-orang yang beriman pastinya tidak takut. Tapi orang-orang yang takut pastinya tidak beriman. Orang-orang yang takut seringkali hidupnya hanya di pikiran dia dan di dalam jasmaninya dia. Kenapa kita takut? Karena kita kepikiran kan. Nah, malam ini saya mau bahas firman Tuhan yang mengatakan statement yang tadi, orang benar akan hidup oleh iman. Dikatakan orang benar akan hidup oleh iman, artinya tanpa iman orang benar enggak akan hidup. Nah, pertanyaannya, apakah hidup kita hidup karena iman atau hidup karena masih bernafas saja. Jalani aja hari-hari dan bulan-bulan dengan seadanya aja. Jadi hidupnya
bukan hidup dalam iman, tapi hidup dalam masalah terus jadinya. Keluar satu masalah ke masalah yang baru, konflik yang satu kepada konflik yang lain. Ya itulah hidup. Tapi orang-orang yang hidup dalam iman, apapun masalahnya, dia tidak akan takut menghadapi masalah. Apapun konfliknya, apapun pergumulannya, dia tidak akan takut. Masalahnya orang hidup karena tidak hidup dalam iman, dari masalah ke masalah, jangankan masalah besar, masalah kecil aja udah takut. Ya kan? Baru buka mata langsung takut. Kira-kira hari ini saya gimana ya? Pekerjaan saya, anak saya, usaha saya, kesehatan saya tertular gak sama COVID ya? Udah takut duluan. Nah, padahal Tuhan kasih tahu, Tuhan mau kita nggak takut. Nah, iman itu membuat kita nggak takut, dan iman akan menuntun kita kepada kebenaran. Amin. Nah, saya akan bahas orang yang hidup oleh iman itu seperti apa sih? Yang pertama, orang yang hidup oleh iman, pertama, dia tidak berpegang atau terpengaruh oleh perasaan dan pikiran. Orang yang hidup oleh iman tidak berpegang atau tidak terpengaruh oleh perasaan dan pikiran. Begitu banyak orang saat ini hidupnya mengandalkan perasaan dan pikiran. Konflik terbesar di rumah tangga kebanyakan dikatakan menurut survei adalah karena pikiran dan perasaan. Bapak Ibu, pikiran dan perasaan itu tidak benar, Bapak Ibu. Seringkali itu bahkan yang dipakai setan. Pikiran dan perasaan selalu seringkali dipakai setan untuk mempengaruhi hidup kita. Jadi ada curiga lah sama pasangan, sama orang lain, ada pikiran negatif lah, dan lain sebagainya. Sehingga di pikiran kita menjadi suatu drama yang besar. Makanya Bapak Ibu, orang yang hidup dalam iman, tidak hidup dalam drama. Tidak hidup dalam pikiran dan perasaan. Dia tidak hidup dalam ketidaknyataan. Karena bagi orang-orang yang hidup dalam iman, kenyataan yang terbesar, realitas yang benar adalah firman. Firman itu kenyataan. Bukannya apa kata orang kenyataan. Bukan apa kata dokter kenyataan. Kenyataan buat orang-orang beriman adalah firman. Walaupun dokter berkata, penyakitmu tidak akan pernah bisa sembuh. Itu bukanlah kenyataan. Kebenarannya adalah firman Tuhan yang berkata, Tuhan telah menyembuhkan engkau. Oleh karena bilur-bilur Yesus, engkau yang percaya telah disembuhkan. Itu kebenarannya. Itu kenyataannya buat orang-orang beriman. Jadi seperti apapun masalah keadaan hidup saudara, usahamu yang sedang morat-marit atau sedang kekurangan keuangan, engkau sedang bergumul dalam konflik dalam rumah tanggamu, mungkin apapun kenyataan yang kelihatan, saya mau kasih tahu itu bukanlah kebenarannya. Kebenarannya adalah firman Tuhan berkata kepadamu bahwa aku Tuhan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tuhan berkata, aku di dalammu. Kristus cukup buat hidupmu. Amin. Jadi orang-orang yang hidup dalam iman, yang pertama,
dia tidak berpegang atau terpengaruh oleh perasaan dan pikiran. Karena pikiran itu harus hati-hati Bapak Ibu. Pikiran itu selalu bisa berkembang. Makanya saya belajar untuk tidak mikir. Maksudnya apa? Ketika ada masalah, ketika sudah ada pergumulan, ada kebutuhan, apapun itu, ada keperluan, saya tidak mau memikirkan itu. Yang saya lakukan, saya belajar untuk menyerahkan. Dan kalau kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, ya udah, nggak usah dipikirin lagi. Kan sudah diserahkan kepada Tuhan. Kalau sudah diserahkan kepada Tuhan, mestinya yang mikirin siapa? Ya Tuhan kan, bukan kita lagi. Ya udah, nggak usah pikirin. Kadang-kadang kita seringkali digoda. Tapi kan, kalau nggak mikirin, kan kita masih manusia, mesti dong pikirin. Itulah godaannya iblis. Untuk selalu mencoba menggunakan kekuatan kita sendiri. Makanya kalau Bapak Ibu sedang terpengaruh sama perasaan dan pikiran dalam konflik yang kau sedang hadapi, bertobatlah malam ini. Tuhan sedang bicara sama engkau untuk bertobat, jangan gunakan pikiranmu, jangan dipikirin, jangan gunakan perasaanmu. Jangan pakai perasaan. Kalau bahasa anak-anak sekarang, jangan baperan. Yang kedua, orang yang hidup oleh iman adalah orang yang berpegang pada kebenaran firman. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mendengar. Mendengar bisa lewat dengar firman, khotbah, atau baca firman, rohnya dia mendengar. Ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan, rohmu diberi makan. Rohmu mendengar. Telinga rohanimu sedang mendengar ketika engkau membaca firman. Ketika engkau memperkatakan firman, telinga rohanimu sedang mendengar. Semakin banyak engkau mendengar kebenaran firman Tuhan, semakin iman akan bertumbuh. Dan iman itulah yang akan mengalahkan dunia ini. Engkau mau hidupmu jadi pemenang atas segala pergumulan hidupmu, engkau menjadi pemenang. Bahkan firman Tuhan berkata, kita lebih dari pemenang. Oh saudara, berpegang, mendengar kebenaran firman terus-menerus. Kekurangan terbesar anak-anak Tuhan, sehingga hidupnya selalu dikalahkan, jatuh bangun dalam hidup rohaninya, adalah karena dia tidak atau jarang sekali mendengar firman. Amen. Kalau kita mau jujur, berapa banyak yang kita dengar dalam tiap hari dalam hidup kita? Dengar firman atau gosip? Dengar firman atau cerita-cerita teman atau tetangga tentang film atau masalah orang lain? Lebih suka mana? Gosip atau firman? Makanya nggak bisa makanya bisa dipastikan banyak anak Tuhan itu hidupnya selalu kalah. Karena yang didengar adalah gosip,
berita-berita yang nggak penting, masalah perang, masalah COVID, masalah kematian, masalah-masalah yang lain. Jadi itu sebenarnya nggak penting. Yang terpenting apa? Firman. Itu tanda orang-orang yang beriman. Yang ketiga, yang terakhir. Orang yang hidup oleh iman itu pasti memiliki kehausan atau kerinduan akan firman Kristus. Yang kedua tadi berpegang. Nah, orang yang hidup dalam iman berpegang. Gimana caranya dia berpegang? Dia mendengar firman. Gimana dia bisa mendengar firman? Dia punya kerinduan, kehausan. Kalau Bapak Ibu tidak haus, tidak suka mendengar firman Tuhan, ada pertanyaan. Bisa jadi itu kenapa hidupmu seringkali kalah. Seringkali berbuat dosa, kompromi, dan maunya hidup nyaman sendiri tapi dalam dosa. Hidup lagi, kembali di perasaan lagi, di pikiran lagi. Karena mungkin tidak ada kehausan atau nggak ada kerinduan akan firman Tuhan. Saya belajar berapa lama ini, saya selalu diingatkan bahwa kalau engkau mau menang, segar tiap pagi, menang tiap hari, engkau harus mendengar firman Tuhan. Alkitab itu bukan untuk disimpan, tapi untuk dibaca sehingga telinga rohani kita mendengar kebenaran. Amin. Nah, kita baca ayat kita selanjutnya, Ibrani 11 ayat 1 sampai 2. Ibrani 11 ayat 1 sampai 2. Boleh mungkin salah satu dari kita bisa membacakannya. Mungkin Bu Naomi atau siapapun silakan. Ibrani 1 Ibrani 11 ayat 1 sampai 2. Silakan. Naomi, bisakah? Ibrani Halo, 1 Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 2. Saya Bu masih Sherly cari. Oh, masih cari. Oh, silakan. Ibrani, perjanjian 11. baru. Ibrani Ayat 11 1 sampai 2. ayat 1 sampai 2. Dapat? Silakan. Tentang saksi-saksi iman. Yes. Amin. Nah, Ya. bacalah. Ibrani 11 ayat 1 sampai 2. Iman adalah dasar dari segala Ya. Terus. sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu. Sebab oleh imanlah telah di... Sudah, Bu? Dengar tak suara saya? Terputus-putus ya Pak Martin ya? Iya, mungkin Ibu Seagian bisa bantu untuk bacakan. Baik, saya bacakan sekali lagi. Firman Tuhan Ibrani 11 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan dengan judul saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Amin. Amin. Mungkin Ibu Sherly bisa ayat yang ketiga.
Buka dulu mic-nya, Bu Sherly. Buka mic-nya, belum dibuka. Oke. Ya, silakan. Sudah ini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Setelah apa Amin. yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Terima kasih. Amin. Amin. Nah, firman Tuhan di sini mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kalau Bapak Ibu mempunyai suatu harapan atau suatu keperluan, firman Tuhan berkata perlu ada dasarnya untuk itu semua bisa terwujud. Dasarnya adalah iman. Kalau tidak punya iman, maka tidak ada dasar untuk itu bisa terwujud. Jadi ayat yang ketiga juga dikatakan karena kalau kita punya iman akan ada pengertian kenapa semuanya terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan yang besar, seperti saya contohnya. Saya 2 tahun kena stroke Bapak Ibu. Awalnya saya nangis, nggak bisa kerja, PHK, nggak punya keuangan sama sekali, tidak ada pemasukan, mana sudah berkeluarga, kemudian Tuhan kasih anak, wah nangis tiap hari Bapak Ibu. Dan saya berkata, kenapa Tuhan terjadi? Waktu itu iman saya goyang. Beberapa kali bahkan saya pernah mau mengakhiri hidup saya. Saya marah, saya frustasi, stres, campur aduk Bapak Ibu. Tapi ketika saya diingatkan bahwa saya mesti kembali kepada Kristus, kepada firman-Nya, mulai timbul iman kembali dalam hati saya. Ketika ada iman, sekarang saya mengerti kenapa semuanya terjadi. Kalau tidak punya iman, ada hal kecil aja yang terjadi, kita gampang stres. Makanya kita perlu iman dalam hidup kita. Perlu firman Tuhan. Kristus adalah firman yang menjadi daging. Jadi firman itu adalah makanan kita. Dan firman itu harus tiap hari kita makan. Kita baca, renungkan maksudnya. Makanya kalau manusia tidak makan, dia akan lemes kan? Akan lemah. Lama-lama dia tidak punya tenaga, tidak punya kekuatan, tidak bisa jalan, lama-lama dia tidak makan-makan, bisa mati lama-lama. Ya kan? Ya. Demikian juga roh kita. Roh kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi roh kita tidak pernah dikasih makan. Kira-kira rohani kita kayak apa itu bentuknya? Lemah, lesu, loyo, sakit, lama-lama bisa mati. Apalagi ketika ada pergumulan di dalam hidup. Ketika uang tidak ada, pekerjaan berhenti, sakit, diterima, ada sakit, kita akan hancur-hancuran. Tapi kalau Bapak Ibu memiliki iman, Bapak Ibu akan mengerti kenapa semuanya terjadi. Dan dengan iman itu,
akan menghasilkan dasar untuk terwujudnya pemulihan buat hidupmu. Kalau engkau sakit, percayalah ketika ada iman, sakitmu telah disembuhkan. Ketika ada pergumulan apapun, ketika ada iman, percayalah, pergumulan itu Tuhan akan beri jawabannya. Engkau tidak perlu berperang. Tuhan yang akan berperang buat engkau. Saya rasa malam ini itu yang saya bisa bagikan, Bapak Ibu. Bolehkah saya berdoa buat Bapak Ibu yang saat ini mungkin sedang ada dalam masalah, pergumulan, mungkin ada pergumulan dalam usaha, engkau selalu hidup dalam pikiran dan perasaan yang begitu banyak konflik. Biarkan firman Tuhan membebaskan engkau malam ini. Engkau yang mau didoakan malam ini, boleh taruh tanganmu di dadamu, tangan kananmu. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Berseru kepada nama Yesus. Oh Tuhan Yesus, jamah aku. Engkau sendiri berseru kepada Tuhan Yesus, panggil namanya. Panggil nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Saya akan berdoa. Bapak di sorga, aku berdoa buat setiap tangan yang ditaruh di setiap dada mereka. Mereka memerlukan Engkau, Tuhan Yesus. Kau menjamah, memulihkan, menyembuhkan, menyelamatkan. Apapun masalah pergumulan mereka saat ini. Tuhan beri jawaban dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, bolehkah saya satu-satu saya lihat Bapak Ibu dulu? Mungkin ada beberapa pesan Tuhan buat Bapak Ibu. Oke, pertama bisa Bu Sherly. Kalau suaranya Bu, bisa dibuka mic-nya? Iya, saya Ibu Sherly. Iya, Ibu Sherly ada pekerjaan usaha yang dilakukan ya? Jika saya kerja dengan company. Oke. Nah, Ibu yang saya rasa ada beberapa hal yang Ibu pikirkan. Kadang-kadang buat stres ya Bu ya. Iya. Nah, saatnya Ibu saat ini serahkan sama Tuhan. Nggak usah dipikirin. Percaya kepada Tuhan, nggak usah dipikirin, serahkan total. Biarkan Kristus yang ada dalam diri Ibu, yang akan memimpin Ibu, memberikan hikmat apa yang harus dilakukan. Jadi, kata firman Tuhan, mintalah hikmat. Maka Tuhan akan berikan hikmat. Jadi, minta Tuhan hikmat itu, Bu. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Percayalah Tuhan bisa buka jalan. Jadi nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirkan. Ibu tidur dengan nyenyak aja. Tidur. Tidur, Bu. Nyenyak nanti malam. Ya. Hari-hari pun selanjutnya tidur nyenyak ya, Bu. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Oke. Saya nggak lihat yang lain videonya nih.
Oke, Bu Naomi. Bu Naomi, Ya, Pak. mungkin Ibu merasa baru nggak banyak hal yang Ibu tahu. Tapi percayalah, Tuhan melihat Ibu. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan Ibu. Apapun pergumulanmu dalam keluargamu, dengan anakmu. Ibu punya satu anak cewek ya? Iya. Oke. Ibu sayang banget sama anak itu. Dan percayalah, anak itu tidak akan pernah kekurangan. Amin. Tuhan akan memberkati pada waktunya dan cukup untuk melakukannya buat yang terbaik. Amin. Tetap percaya sama Tuhan Yesus dan berharap hanya sama Tuhan. Saya lihat Ibu berdoa di malam hari. Saya nggak tahu doanya apa, tapi di malam hari itu Ibu berdoa dan saya mendorong Ibu untuk melakukan itu terus dalam hidup Ibu, bersekutu dengan Tuhan ketika malam Ibu berdoa. Doakan anak Ibu, apapun keperluanmu, kebutuhanmu, minta sama Tuhan Yesus. Percaya. Itu aja. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Satu lagi temennya tadi siapa? Iya, Pak. Ya. Saya lupa namanya tadi siapa? Bu siapa? Debra. Debra. Oh, Bu Debra. Namanya Debra. Ya, Bu Debra. Ya. Ibu Debra tetap tinggal dalam Kristus. Jangan berlari. Karena saya lihat Ibu Debra seperti sedang melakukan pelarian. Nggak tahu pelarian apa. Pelarian maksudnya, Pak? Boleh dijelaskan? Ya, kayak seperti melarikan diri dari saya melarikan diri dari keadaan Ibu. Jadi jangan kompromi lah intinya. Jangan kompromi. Oh. Oke, Pak. Thank you, Pak. Jangan kompromi, tetap hidup dalam kekudusan dalam Kristus. Ya. Amin. Karena Ya. ada buah daripada kalau Ibu tetap menjaga diri Ibu dalam kebenaran. Amin. Iya, Pak. Saya akan selalu jaga, Pak. Ya. Itu aja. Jangan pakai pikiran, jangan pakai perasaan, tapi pakai iman. Ya, gitu aja. Terima kasih.